Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan channel eh, Cahaya Kalbu yang insya Allah dalam channel ini akan banyak memberikan inspirasi dan pengetahuan tentang agama Islam. Alhamdulillah sudah beberapa pertemuan kita sudah membahas tentang kaitannya dengan persiapan Ramadan. Insya Allah pada hari ini masih tentang persiapan-persiapan Ramadan yang kebetulan pada hari ini masuk dalam bulan Sya'ban. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata bahwa syahrul Rajab syahrun lizzar'i wa syahru Sya'ban syahrun lisaqi wa syahru Ramadan syahrun lil hasad. Riwayat dari Imam Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis yang mengindikasikan untuk mengajak kepada kita untuk sejak dini mempersiapkan Ramadan, di mana arti daripada hadis tersebut adalah bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam kebaikan-kebaikan. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan untuk memelihara kebaikan itu dengan cara menyiramnya, merawatnya, dan bulan Ramadan adalah bulan yang untuk menuai hasil daripada apa yang telah kita tanam dan kita rawat, sehingga Ramadan adalah merupakan bulan kita akan mudah sekali untuk menanam kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, sekarang pada hari ini adalah hari yang masuk dalam bulan Sya'ban, di mana kemarin kita sudah membahas tentang amalan-amalan apa yang harus kita kerjakan pada bulan Rajab. Nah, di bulan Sya'ban ini kebetulan adalah merupakan bulan antara Ramadan dengan bulan Rajab. Dan semuanya bulan tersebut adalah merupakan bulan yang sangat istimewa. Nah, di dalam bulan Sya'ban ini, kira-kira amalan apa yang harus kita kerjakan? Apalagi di bulan Sya'ban ini ada beberapa amalan-amalan yang sangat istimewa yang harus kita kerjakan sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita memperbanyak berpuasa. Ya, kita memperbanyak berpuasa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari An Usamah ibnu Zaid qal, qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dari Usamah ibnu Zaid. Beliau mengatakan, qultu, saya mengatakan, saya bertanya lah katakan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihatmu berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu min Rajab wa Ramadan. Dan ini adalah merupakan bulan di mana banyak manusia yang lupa karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin.
Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan ini adalah bulan di mana seluruh amal-amal perbuatan itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Dan saya menyenangi untuk diangkatnya amalku saya dalam kondisi berpuasa. Hadis ini menerangkan kepada kita atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak amalannya, yaitu puasa. Karena fadilah yang ada di dalam bulan Sya'ban ini, Allah akan mengangkat seluruh amal perbuatan manusia kepada Rabbul Alamin. Jadi seluruh amal-amal manusia ini diangkat untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sangat mencintai kalau amal-amalnya itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi beliau berpuasa. Hadis ini ifafillah rahmakumullah adalah kenapa Rasulullah sampai kemudian melakukan puasa? Salah satu di antara alasannya adalah seperti demikian. Mungkin barangkali dengan puasa Allah memberikan ridho, Allah menyenangi, dan Allah menerimanya. Itu adalah sebuah sarana ikhtiar secara maknawi, secara rohani, agar supaya amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah saja melakukan seperti itu, bagaimana dengan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dari sisi kedudukan sebagai manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kemudian kita berpuasa selain amal-amal perbuatan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula juga bagian daripada persiapan kita untuk bisa mendapatkan Ramadan dengan amalan-amalan yang mirip dan serupa, yaitu berpuasa. Sehingga menjadi ringan saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan hadis yang lain pun juga memberikan informasi yang sama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah beliau berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rawahu Bukhari wa Muslim. Aisyah berkata, saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Tapi saya juga melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kegemaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini adalah dengan memperbanyak puasa. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengikuti apa yang menjadi amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini. Anggaplah itu adalah bagian daripada persiapan kita untuk menuju Ramadan. Kemudian sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di bulan Sya'ban ini ada satu hari yang sangat istimewa. Yaitu apa? Yaitu nisfu Sya'ban. Ya. Ada salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini cukup panjang, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau suatu ketika di malam nisfu Sya'ban, tengah malam Rasulullah keluar. Dan Aisyah merasa kehilangan. Kemudian Aisyah mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keberadaannya di mana. Ternyata Rasulullah berada di
kuburan Baqi'. Kemudian Aisyah mendapatinya di sana dan Rasulullah mengatakan, "Wahai Aisyah, apakah engkau takut khawatir kalau Allah dan Rasulnya meninggalkanmu?" Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya mengira kalau engkau melakukan sambangan kepada istri-istri engkau, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya. Wa yaghfiru li aktsari min adadi sya'ri ghunamin wa rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Ibnu Hibban." Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya pada hari nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, ke langit dunia. Dan Allah mengampuninya sebanyak-banyaknya ampunan, bagaikan hitungan bulu domba. Ini adalah sebuah sanepo, kita tidak akan mungkin bisa menghitung bulu domba. Artinya apa? Di dalam malam Lailatul Nisfi min Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmat dengan memperbanyak ampunannya kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam malam ini kita harus senantiasa untuk menjaganya, untuk merawatnya dengan amalan-amalan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis di antaranya adalah, "Idza jaa nisfun min Sya'bana, qumu lailaha wa sumu naharuha." Kalau sudah datang pertengahan malam nisfu Sya'ban, maka qumu lailaha wa sumu naharuha. Berpuasalah engkau, berqiyamul lailah engkau di malam harinya dan berpuasalah di siang harinya. Artinya kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menurunkan rahmatnya dengan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya Allah, maka itu kita pergunakan dengan qiyamul lail dan puasanya dan siangnya dengan cara berpuasa. Hanya ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam Lailatul Nisfi min Sya'ban. Yaitu diriwayatkan dari Abi Tha'labah. Dia mengatakan, "Idza kana Lailatul Nisfi min Sya'ban, atra'allahu ala khalqihi fayaghfiru lil mu'minin wa yuqli lil kafirin wa yada' ahlal hikti bi hiktihim hatta yada'uhu." Ini ada di hadis Sahih Al-Jami' As-Shaghir riwayat Rawahul Baihaqi. Artinya ketika ada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala muncul ya atas hamba-hambanya, kemudian Allah memberikan ampunan kepada seluruh orang-orang mukmin kecuali orang-orang kafir dan orang yang tidak mampu meninggalkan kedengkian kepada saudaranya sehingga ia mampu meninggalkannya. Jadi dua orang inilah yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang ahlul hikdi, yaitu ahli hikat. Nah, itulah keistimewaan di malam nisfu Sya'ban. Nah, selanjutnya yang ketiga, hendaklah di dalam bulan Sya'ban ini kita juga memperbanyak membaca Al-Quran. Ada satu kisah yaitu Umar ibnu Qais. Umar ibnu Qais itu kalau sudah datang bulan Sya'ban,
beliau menutup aktivitas kerjanya, perdagangannya ditutup, ya. Dia fokus untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ada sebuah dialog imajiner yang tersebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Hasan Ibnu Sahal bercerita bahwa ada dialog antara bulan Sya'ban dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban mengatakan, "Wahai Tuhanku, Engkau telah jadikan aku di antara 2 bulan yang mulia. Apa bagian untukku?" Kemudian Allah menjawab, "Ku jadikan untukmu syahru qiraatil Quran. Ku jadikan untukmu adalah bulan membaca Al-Quran." Di sini walaupun bentuk cerita ini adalah bukan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah merupakan satu amaliyah yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu ulama-ulama kita. Maka tidak ada salahnya kalau kemudian kita menirunya, kita mengkutuahnya sebagai amalan-amalan perbuatan baik. Di dalam Ramadan pun juga disebut sebagai syahrul Quran. Kalau sejak dini di bulan Sya'ban ini kita sudah memulainya dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sering untuk membaca Al-Quran, maka ketika di bulan Ramadan sangat mudah sekali untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah yang keempat, bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan untuk memperbanyak sedekah, ya, untuk memperbanyak sedekah. Dan barang siapa orang, ini juga amaliyah yang dilakukan oleh para ulama kita, barang siapa orang yang melakukan memperbanyak sedekah di bulan Sya'ban ini, maka Allah akan tangguhkan sedekah itu sehingga datang hari kiamat, Allah berikan kepada orang tersebut pahalanya seberat gunung Uhud. Ini luar biasa fadail-fadail yang ada di bulan Sya'ban, dan amalan-amalan itu coba kita lakukan sebagai muqaddimah atau permulaan kita atau persiapan kita untuk amaliyah di bulan Ramadan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.